Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, kita akan melanjutkan tentang percobaan. Kali ini saya ingin mengadakan percobaan yang kami beri judul Air mengalir mampu menggerakkan benda-benda yang dilaluinya. Ya, ini judul daripada percobaan yang akan saya lakukan. Dan kita semua sebenarnya sudah mengetahui bahwa air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu secara alamiah, tapi bisa dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi apabila itu lalu dimodifikasi atau direkayasa. Ya. Sekarang saya ingin mencoba ya tentang air mengalir itu ternyata mampu menggerakkan benda-benda. Nah, ini perlu dicoba benar atau salah. Ya sebelumnya seperti biasa kita akan menunjukkan alat-alatnya. Yang pertama adalah ini bejana atau tempat gitu. Kemudian yang ini adalah seng yang saya buat sedemikian rupa seperti talang. Nanti akan kami jadikan tempat ya untuk mengalirkan air. Ya. Kemudian ini ada semacam benda itu yang nanti akan saya aliri air. Ini benda ini bisa bergerak atau tidak, gitu. Kemudian yang lain ini percobaan yang kedua, yaitu semacam kincir gitu di sini. Nanti akan bergerak gitu. Nah, ini yang percobaan yang kedua. Ya. Sekarang mari kita menuju ke percobaan yang pertama ya. Yang pertama ini saya sediakan busana gitu. Kemudian ini saya pasang begini sengnya tadi ya. Ini posisinya di sini lebih tinggi, di sana lebih rendah. Harapannya nanti air itu mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan di sini sebenarnya ada sumber air dan nanti akan saya rekayasa dengan cara mengeluarkan air itu menggunakan selang ini. Ya. Oleh karena itu, mari kita coba. Pertama, kita letakkan benda tadi di tempat sini. Ya. Nah, ini tempat sini. Ini akan saya aliri air. Apakah benda itu bisa terbawa air atau bergerak terbawa air tidak? Gitu. Ya. Kita coba. Airnya harus kita keluarkan dari sumbernya. Ya maaf ini harus dihisap begitu karena supaya bisa keluar. Ini airnya sudah mengalir. Nah, ternyata benda-benda ini bisa terbawa air ke bawah. Ya, sampai di bawah. Nah, ini sampai di bawah. Nah, jadi betul bahwa memang air yang mengalir itu bisa menggerakkan benda. Ini bendanya sudah sampai di bawah nih. Ya, itu saudara pertanyaan pertama.
sudah kita laksanakan, ya. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua. Ya. Percobaan kedua ini kita menyediakan yang namanya ya semacam kincir gitu. Ya, sudah. Ya, sekarang yang kedua yang berupa kincir ini. Ya, ini kita coba, ya. Saya kenakan pada kincirnya, bergerak tidak? Oh, kincirnya ternyata bergerak. Nah, bergerak ini menandakan bahwa yang namanya air, ya, itu bisa menggerakkan benda apabila airnya mengalir. Ya, ini jelas, ya, itu kincirnya bergerak karena adanya air yang mengalir. Jelas ya? Ya. Nah, kira begitu, saudara-saudara. Ini sudah selesai percobaan yang pertama maupun yang kedua. Nah, sekarang lalu kita ingin mengetahui ya lalu apa istilahnya fungsi daripada air yang mengalir yang bisa menggerakkan benda itu. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu memang kita temui fungsi-fungsinya, ya. Fungsinya diantaranya adalah itu sebagai sumber air minum dan irigasi. Air itu yang pertama sebagai sumber air minum dan irigasi. Irigasi jelas itu mengalir menuju ke sawah-sawah. Tapi kalau yang untuk air minum sebenarnya ya kalau dicari yang mengalir ada saja. Sekarang modelnya sudah pakai pump, itu sudah mengalir dari keran menuju tempat-tempat tertentu yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sampai disalurkan ke pola misalnya dan sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua ini adalah menyediakan sarana transportasi. Seperti kita ketahui bahwa transportasi itu tidak hanya di darat tapi juga di laut, termasuk di udara sebenarnya, ya. Nah, ini yang terkait dengan air ini, transportasi di laut, yaitu apa misalnya? Ya, perahu, ya, atau getrek, ya, sampan. Nah, itu adalah alat-alat transportasi yang menggunakan sarana air. Ya, itu sangat berfungsi bagi kita. Kemudian fungsi yang lain adalah menghanyutkan kayu dari hulu sungai sampai muara sungai. Ya, di sungai-sungai besar seperti di Kalimantan, di Sumatera itu biasanya kayu-kayu gelondongan itu tidak bawa oleh manusia, gitu, karena di samping jalannya memang masih kurang, ya. Tetapi ini membawanya lewat sungai, tapi kayunya langsung diceburkan di sungai. Ya, lalu orangnya menghadang di muara, nanti kayu itu sudah sampai di muara. Ini artinya air itu bisa menggerakkan kayu, bahkan dari jarak yang begitu jauh. Kemudian yang lain adalah sebagai energi listrik. Ya, kita kenal yang namanya PLTA itu, ya. Itu adalah membuat
energi listrik itu dari aliran air. Ya, aliran air bisa memutar baling-baling, di sana ada generator yang nanti akan menghasilkan listrik. Ya. Itulah saudara-saudara apa yang kita sampaikan kali ini, yaitu percobaan mengenai air mengalir mampu menggerakkan benda-benda yang dilaluinya. Ya, saya kira itu untuk sementara ini. Silakan saudara-saudara mengadakan percobaan, mungkin akan dibuat lebih bagus lagi supaya lebih jelas. Ini terus terang saja bahan-bahan yang kami gunakan ini adalah bahan-bahan buatan saya sendiri. Ya, karena kalau misalnya harus menggunakan yang bagus-bagus bahannya, ini memang mahal. Kecuali kalau memang bisa pinjam di lembaga atau sekolah, tapi saya tidak, saya membuat sendiri. Itu saudara-saudara, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.